warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus Masjid Syuhada Damai Langgeng. Hadir juga bersama kita pagi ini Ketua Ikatan Abdul Internasional. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik dalam kitab Sahih Al-Bukhari tentang 4 dosa besar. Nanti setelah hadis ini saya sampaikan, menjelang waktu sholat sunan isyraq, saya jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu kita sholat sunan isyraq masing-masing. Setelah sholat sunan isyraq, kabarnya ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Ada? Oh ada. Itu mancing panitia aja sudah. Ada kitab yang selalu dijadikan rujukan umat Islam dalam bidang hadis, Sahih Bukhari. Saking cintanya orang Indonesia dengan Imam Bukhari, maka bisa dihitung di antara kita ini semua pasti punya kawan atau keluarga namanya Bukhari. Paling tidak nama lakinya Pak Bukhari, nama kawannya Pak Bukhari, saking cintanya nama Bukhari. Apa arti Bukhari itu Pak Ustaz? Bukhari itu artinya orang Bukhara, nama negaranya Uzbekistan. Jadi kalau di ujung itu huruf iya, itu menunjukkan artinya orang, misalnya Madinah, iya tambah di ujung, Madani, orang Madinah, Makki, orang Makkah. Pekanbaru payah juga, Pekanbarui. Jadi kalau di ujung itu ada huruf ya, nisbah, itu menunjukkan asal daerah. Ada Imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, berarti Minangkabau. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, berarti orang Padang. Abdul Wahid Al-Indragiri, orang Inhil, Indragiri. Damai Langgengi, Damai Langgeng. Nah, jadi Bukhari itu bukan nama. Bukhari itu artinya orang Bukhara, Uzbekistan, berbatasan dengan Afghanistan. Yang mirip-mirip nama negaranya, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan. Ini adalah ulama besar. Nama lengkap dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Kenapa Ustaz hafal cuman sampai Bardisbah? Karena Bardisbah ini atuknya yang kelima, mu'allaf Persia masuk Islam. Dia bukan orang Arab. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini Pak Ustaz tak bisa bahasa Arab, tak paham Quran karena bukan orang Arab. Imam Bukhari pun bukan orang Arab. Tapi ada yang bilang katanya Ustaz Somad orang Arab, Arab cemas, Arab maklum. Jadi Imam Bukhari ini orang Persia, atuknya mu'allaf, lalu kemudian umur 16 tahun dia pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian dari kota Makkah dia pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ketika sedang ziarah itu, sedang di Madinah, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sedang bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dia bermimpi dia sedang mengkibaskan kipas
kipas pengusir lalat. Lalu setelah dia terbangun, ditengok kitab takwil, makna mimpinya itu mengkibaskan kipas menghalau lalat, artinya bahwa dia membersihkan ajaran Islam dari hadis-hadis palsu. Karena lalat ini membawa bakteri kotor, najis, maka mengkibaskan kipas menghalau lalat artinya menghilangkan hadis-hadis palsu dari ajaran Islam. Dan memang akhirnya dia menulis kitab yang isinya sahih semua. Itulah dia dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kenapa disebut sahih? Karena isi dalam kitab Sahih Bukhari itu tidak ada hadis dhaif, tidak ada hadis palsu, semuanya hadis sahih. Memangnya ada hadis itu yang palsu, Pak Ustaz? Ada. Kasih contoh hadis palsu. Al-Bazinjan syifaun min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Jual terong itu laku. Tapi tidak semua hadis tentang makanan itu palsu. Habbatus sauda syifaun min kulli da'. Habbah sauda, biji-biji hitam, sekarang sudah banyak dijual dalam bentuk minyak, dalam bentuk kapsul, obat dari segala macam penyakit. Itu hadis sahih. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua obat penyembuh, al-asal, madu. Hadis tentang madu ada yang sahih, ada yang dhaif, tapi tidak palsu. Jadi tentang hadis sahih, palsu, dhaif itu kita mesti serahkan kepada para ulama. Yang paling mudah kalau beli kitab hadis, tengok di bawah statusnya hadis sahih. Berapa status hadis? 4. Yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dhaif. Masalah rupanya hadis dhaif ini. Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif. Mana tahu nanti ibu bapak sedang makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Datang orang sebelah, itu hadis dhaif. Emang masalah buat lo? Hadis dhaif tidak masalah, tak apa-apa diamalkan. Dengan syarat 5. Pertama, bukan dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah tak boleh hadis dhaif. Kedua, bukan masalah hukum fikih halal haram. Masalah halal haram tak boleh hadis dhaif. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong. Keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Kelima, untuk fadail amal, motivasi beramal, boleh beramal dengan hadis dhaif. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan surat Yasin pada orang mati. Hadis dhaif boleh diamalkan karena bukan masalah akidah, bukan masalah hukum halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail amal, motivasi beramal. Ini dikaji di pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren yang diantara tua di Sumatera Barat, namanya Pondok Pesantren Inyak Canduang, didirikan oleh ulama besar tamatan Masjidil Haram, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang pasamo dengan Inyak Jaho, membuat organisasi namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Komisi Fatwa PERTI Riau namanya Abdul Somad. Ini orang
Pesantren Inyak Candong itu punya alumni, nama alumninya Abdul Wahid. Ini orang. Jadi beliau ini tamat pesantren Inyak Candong, lalu kemudian melanjutkan ke UIN Suska Fakultas Tarbiyah, lalu kemudian menjadi DPRD Provinsi Riau 2 periode, lalu kemudian DPR RI, dan sekarang balihonya banyak berserak-serak. Asal nampak baliho 3 itu beliau ada salah satunya saya. Tadi saya tengok baliho ini 3, rumahnya 3 gambar saya. Adapun hadis yang mau kita kaji ini, bunyi hadisnya, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kabair, an akbaril kabair. Nabi ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa terbesar di antara dosa besar. Dalam hadis ini ada 4 dosa paling besar di antara dosa besar. Yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah, syirik, mempersekutukan Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah ini? Makanya nama perbuatannya syirik, orangnya namanya musyrik. Kata mereka Tuhan itu ada jantan ada betina. Tuhan yang jantan namanya Allah, Tuhan yang betina namanya Lata. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tohut, ada Naham. Tuhan jantan namanya Lata, Tuhan betina namanya, Tuhan jantan namanya Aziz, Tuhan betina namanya Uzza. Tuhan jantan namanya Manan, Tuhan betina namanya Manat. Tuhan jantan namanya Allah, Tuhan betina namanya Lata. Nikah Tuhan jantan sama Tuhan betina tadi, lahirlah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu malaikat-malaikat, banatullah, anak Tuhan. Jadi tentang cerita Tuhan punya bini dan punya anak, itu kerja orang musyrik. Dari mana pemikiran Tuhan berbini beranak ini? Ini datang dari budaya Yunani kuno. Ada Tuhan jantan namanya Zeus, yang sekarang sudah masuk dalam game online dan judi online. Zeus ini punya bini Tuhan. Lalu lahirlah anaknya laki-laki, turun dari langit ke bumi. Nama anaknya itu Hercules, anak Zeus. Bini Zeus mati, kemudian Zeus berbini lagi. Bininya yang kedua ini jahat, kejam, memusuhi Hercules. Itulah setan. Jadi kalau ada bini jahat berarti entah, ada saya bilang begitu. Jadi mitologi namanya. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, ajarannya yang pertama adalah jangan syirik. Makanya kalau orang mau masuk Islam, dia mesti bisa mengesampingkan ini semua. Ajaran pertama dalam Islam, la ilaha illallah. Kau jangan menyembah pokok kayu. Menyembah pokok kayu itu syirik, karena menduakan Allah. Kita diajarkan 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sekarang banyak orang iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kenapa berdukun itu syirik? Karena dukun-dukun berkawan sama setan. Dukun mintanya ke setan. Saya tak percaya Pak Ustaz dukun itu mintanya ke setan. Buka Quran juz 29. Ada satu surat namanya surat Al-Jin. Kenapa surat Al-Jin? Bapak dengarkan aja pengajian. Karena pengajian subuh ini udah direkam.
Kenapa surat Al-Jin? Karena memang makhluk jin itu ada. Siapa yang tak percaya kepada jin, berarti dia tidak percaya kepada surat Al-Jin. Kalau tak percaya kepada surat Al-Jin, berarti tak percaya kepada Quran. Jadi kalau ada orang kata, kau jangan percaya kepada jin. Oh, memang ada dalam Quran. Yang tidak boleh itu adalah percaya bahwa jin bisa menguasai kita. Itu yang tak boleh. Karena yang berkuasa hanya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya sebelum tidur malam dibaca Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, dihembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Dibacakan Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, dihembuskan ke air, diminumkan, dimandikan. Air yang sudah dibacakan ayat-ayat tak boleh dipakai cebok, diminum habis. Takut saya terkencing-kencing Pak Ustaz, siramkan ke pokok bunga. Kalau terganggu yang anak gadis, yang cantik-cantik, jangan sombong. Karena tak semua laki-laki itu bisa menerima kenyataan. Nanti sakit hati dia, diganggunya pinggir jalan. Adik, mau tak nikah sama abang? Diam kau kucing kurap, cuy. Diambilnya air liur itu, dibawanya ke dukun. Dukun minta ke setan, dibacakannya mantra. Kakang telinga bosi mulut songkang gigi kunci. Makan mie ayam, nampak muka jantan tubuh gelombang. Makan bakso, nampak muka dia. Pas mau makan gulai sate, nampak dia. Siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, kena pelet. Saya di rumah ada juga pelet ikan koi. Maka anak-anak kita diajarkan membaca-baca. Bang Abdul Wahid pun perlu juga ini. Tak perlu kita ajari, dia taman pesantren. Baca-baca. Kenapa? Tidak semua orang niat baik, dukun, santet, jin, setan, segala macam. Saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Rebah. Pagi-pagi pergi saya mau sarapan. Pas mau sarapan dipanggil orang, Ustaz Somad. Ada apa? Saya bilang, tolong Pak Ustadz, ini diganggu jin. Rupanya ada anak gadis perempuan, matanya wow. Orang itu rupanya udah membacakan ayat kursi, jinnya tak keluar. Suruh orang itu saya baca, tak mungkin saya nolak. Masa LCMA nolak? Gengsi lah. Sebetulnya saya tak pernah meruqyah, tapi karena disuruh ruqyah. Orang tuh kenapa jinnya tak keluar? Dibacanya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana mau dia keluar? Pas disuruh saya baca, saya bacakan. Karena perempuan tak boleh kita pegang kepalanya. Nah, kalau ada nanti orang ruqyah bilang ini mesti dipegang, ini jinnya kuat ini, itu hantu dia tuh. Dia baca ke telinga sebelah kanan dari jarak jauh. Allahu la ilaha illa, sadar dia. Entah jin itu takut, entah terlalu kuat, Allahu a'lam. Sehat dia. Alhamdulillah. Sejak itu takut saya. Sejak itu kalau ada orang kerasukan diganggu jin, saya kasih nomor kawan saya, hubungi nomor ini. Satu hari salah nomor, rupanya nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan. Tapi tidak semua orang itu karena gangguan jin. Ini kadang banyak jamaah ini mengadu ke saya, Ustaz Somad tolong bacakan air Pak Ustaz, laki saya ini malas sembahyang. Ustaz Somad tolong bacakan air Ustaz, laki saya ini selingkuh. Lama-lama saya mikir, kenapa semua salah jin? Pas kita bacakan ayat kursi diminumnya, tak ada reaksi. Memang dia tidak terganggu jin, laki kau gatal. Sikit-sikit salah jin, sikit-sikit salah jin.
Karena kita kasihan juga sama jin. Nanti lama-lama keluar KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Saking banyaknya jin yang teraniaya. Bahkan jin pun udah banyak yang pensiun. Kata jin, aku udah tak menggoda manusia lagi. Lebih parah pula orang itu dari aku lagi, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dibawalah Ustadz Ruqyah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dibaca Ustadz ini ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diludahinya Ustadz. Apa kata dia? Sesama jin dilarang saling mengusir. Rupanya ulah yang membaca itu 11-12 sama yang dibaca. Jadi kata orang kampung kita, ini bukan masalah pistolnya, tapi masalah orangnya. Kalau bahasa kampungnya, man behind the gun. Orangnya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali tidak ada membacakan ayat kursi. Sakitlah adik raja di Baghdad, Irak. Sakit adik raja, diminta doa. Imam Ahmad bin Hanbal suruh datang ke istana. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tak perlulah datang ke istana. Lalu kemudian dikasihnya lah terompah kayu. Kita kalau bisa di toilet itu kasih terompah kayu. Kenapa di toilet terompah kayu? Supaya kaki tak kena najis. Karena setan masuk dari was-was akibat kaki kena najis bekas percik kencing. Waktu sedang sembahyang tuh, batal tak batal? Batal tak batal? Batal tak batal? Maka pakai terompah kayu. Imam Ahmad bin Hanbal mengasih terompah kayunya, bawakan terompah kayuku ini, letakkan di dekat adik sultan yang sakit tuh. Diletakkan terompah kayu Imam Ahmad bin Hanbal, sehat. Tak perlu baca-bacakan ayat, terompah kayu letakkan sehat. Hari berganti, musim berubah, pekan berubah, bulan berubah tahun, tiba-tiba kumat adik raja itu balik. Rupanya hari dia kumat itu Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia. Dibawakan orang tuh terompah kayu. Ini terompah kayu. Kata jin tuh, aku bukan takut sama terompah kayunya, tapi aku takut sama yang punya terompah kayu. Dan yang punya terompah kayu sudah mati. Jadi rupanya kalau kuat iman kita, belum lagi kita bacakan ayat itu, setan itu sudah lagi ligah pugah, lintang pukang, tunggang langgang. Kalau menengok dari jamaah subuh Masjid Syuhada ini nampaknya orang-orang yang ditakuti setan semuanya. Tapi nggak tahu juga lah ya. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik, insya Allah. Amin. Jangan katakan orang kafir musyrik Makkah itu tidak beribadah. Orang Makkah musyrik Abu Jahal, Abu Lahab itu rajin beribadah. Waktu Nabi membersihkan Masjidil Haram, berapa jumlah Tuhan? 360 Tuhan dalam bentuk patung berhala, perak, emas, perunggu, besi, kayu. Bahkan ada patung Tuhan itu yang terbuat dari tepung gandum. Tepung gandum dicampur minyak samin, minyak sapi, diadon, dibuat gambar Tuhan besar, disembah mereka. Pas perutnya lapar, dicuilnya Tuhan tuh. Mohon maaf Tuhan, lapar kali perutku, makan. Itu maka mereka disebut dengan jahil. Kenapa jahil? Karena tidak mengenal Tuhan. Maka dalam tauhid dikenal awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam Islam adalah mengenal Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Tapi dakwah pengajian ke kampung-kampung tak sampai. Jangankan ke kampung, ke Palas aja tak sampai. Mohon maaf Ustaz Somad, tolonglah kirim Ustaz-Ustaz ke Palas nih Pak Ustaz. Tak sampai Ustaz Ikmi, Ustaz MDI dari Pekanbaru Pak Ustaz. Gas motor tuh cuman sampai di jembatan Leton. Asal sampai Leton mati mesin.
Itulah maka Ustaz Al-Nom Dinar membuka pesantren di Palas. Alhamdulillah anak-anak tahfiz Quran itu yang jadi imam. Saya tak sanggup berdakwah masuk kampung ke kampung. Yang kami masuk cuman Bagan Benio, Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing. Itu yang kami cuman sanggup masuk. Yang bisa mengirim dai-dai ke pedalaman Riau ini adalah gubernur. Kalau terpilihlah gubernur yang peduli pesantren, tamat pesantren, peduli dakwah, dikirimnya lah dai-dai ke pedalaman, insya Allah. Mudah-mudahan terpilihlah orang yang peduli kepada dakwah, insya Allah. Amin. Tapi kami bingung Pak Ustadz, banyak kali balego-balego sekarang. Kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada yang ada gambar Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Jelas? Kalau tuan pergi ke Palas, jangan lupa membawa kawan. Kalau ada yang bilang tak jelas, memang dia belum sarapan. Yang kedua, apa itu dosa besar? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tahu Bapak Maradona? Maradona ditanya, siapalah orang yang paling kau idolakan Maradona? Kata Maradona, ayahku melepuh keringatnya mencari makan untuk aku. Lalu kemudian dia balik ke rumah. Ayah Maradona itu kuli. Balik dia ke rumah, dia bilang, kami tanya, ayah dari mana? Aku dari jalan-jalan tadi, kata dia. Karena dia ingin menyenangkan hati kami. Dibelikannya aku bola. Dialah yang pertama kali membelikan aku bola, menyuruh aku ke lapangan bola. Tak layak aku membanggakan orang lain, sementara ayahku yang sudah berpeluh keringat darah air mata membelikan bola untuk aku. Jadi Maradona itu mungkin akidahnya tak sama dengan kita, tapi pasal kepada orang tua, dia termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Saya tidak mengajak Bapak Ibu suka sama Maradona, tak suka ya tak apa-apa. Kita bebas, kita demokrasi kok. Tapi jangan caci maki, sumpah serapah, ejek mengejek, bully membuli. Begitu juga dalam hal masalah pilkada ini. Jangan, beda, biasa. Tapi jangan caci maki, sumpah serapah. Kalaupun ngejek, hati-hati juga. Ini survei kan udah 35%. Susah mengejarnya. Kalaupun ngejek, ya sekedarnya aja lah. Susah nanti memperbaiki hubungan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah orang tua, mudah-mudahan anak-anak kita ini semua anak-anak yang berbakti kepada orang tua, insyaallah. Amin. Yang ketiga, yang dosa terbesar itu adalah qatlun nafsi, membunuh, benci, sakit hati sama orang, sewa preman, tabrak, mati, kecelakaan, padahal membunuh. Sakit hati sama orang, pergi ke dukun, santet, dibunuh pakai jin. Jin bisa membunuh. Sahabat Nabi ada yang meninggal dibunuh jin, namanya Sa'ad bin Ubadah, dibunuh jin di dalam toilet. Memang udah sampai ajalnya, mati syahid. Kita sebelum masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Begitu kita bacakan Allahumma inni a'udzubika, maka langsung badan kita itu dipasang Allah penutup, sehingga jin setan yang ada di toilet itu tak bisa menengok kita. Saya pergi ke stasiun kereta api Pringsewu. Bahasa Jawa sewu itu artinya apa? Sibu. Sewu, sibu. Pringsewu, stasiun kereta api 1000 kamar yang ada di Semarang. Sampai di atas, kereta api ini punya Belanda. Sampai di atas saya ditunjukkan sama gaetnya, Ustadz Somad, ini ruangan jenderal Belanda. Toiletnya di luar. Jadi rupanya Belanda itu dulu tahu toilet itu tempat setan, dibuatnya jauh-jauh. Itu beda orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu makannya di rumah, buang air besarnya di luar. Orang sekarang makannya di luar, buang air besarnya di kamar.
Ustaz Somad ini ngomong gitu macam toilet dia tidak di rumah aja. Toilet saya di rumah, tapi ada dindingnya, ada pintunya. Ditutup, mau tidur malam ditutup. Baca doa, mau masuk ke dalam Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dipasang Allah semacam protek pelindung, tertutup badan kita ini semua. Jadi orang yang tak baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, masuk ke toilet, ditengok jin, ditengok hantu, ditengok setan. Syukur-syukur setan itu kalau cuma nengok, kalau dia streaming dihidupkannya kamera, ditonton semua sama kawan-kawannya. Masa setan itu canggih juga punya handphone macam kita Pak Ustaz? Baca buku Isa Daud dari Mesir, judulnya Al-Hiwar Ma'ajinil Muslim. Teknologi jin lebih canggih daripada teknologi zaman kita sekarang. Mana buktinya? Jin Ifrit. Jin Ifrit sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni. Siapa yang sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina 3000 km sebelum Ratu Bilqis sampai? Apa kata jin Ifrit? Ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat duduk. Tegak dari tempat duduk itu berapa detik? 5 detik kalau tak kena osteoporosis. Cobalah tegak 1, 2, 3, 4, 5, pindah kursi Balqis. Ada sekarang orang yang bisa memindahkan ini 5 detik ke Palestina? Tak ada. Kalau ada kita minta jasa dia memindahkan supaya Benyamin Netanyahu itu pindah ke Damai Langgeng. Sampai sini baru kita gulai dia. Asam pode.